Kaisang Pangarep belakangan menuai sorotan publik usai pelesiran ke Amerika Serikat bersama istrinya Erina Gudono dengan menggunakan jet pribadi Gulfstream G65OER. Dinilai memiliki gaya hidup yang berbanding terbalik dengan apa yang selama ini digembar-gemborkan Presiden RI Joko Widodo terkait kesederhanaan. Kaisang Pangarep dan Erina Gudono akhirnya mendapatkan dampak buruk tersendiri buntut ketahuan memakai jet pribadi. Meski belum diketahui pasti apakah jet pribadi tersebut sewaan atau berkaitan dengan pemberian fasilitas yang masuk kategori gratifikasi, Kaisang Pangarep nyatanya telah dilaporkan oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Benyamin Saiman dan juga dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubedillah Badrun ke KPK. Di sisi lain, Erina Gudono, istri Kaisang Pangarep juga ikut mendapatkan dampak buruk, yakni beribu hujatan dari netizen Indonesia. Untuk mengetahui dampak buruk yang didapatkan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono secara lengkap dan mendalam, maka inilah 5 dampak buruk yang diterima Kaisang Pangarep dan Erina Gudono usai pakai private jet, versi Cumi Top 5. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Benyamin Saiman membuat aduan secara elektronik ke KPK mengenai dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi Kaisang Pangarep, putra Presiden RI Joko Widodo, pada Rabu 28 Agustus 2024 lalu. Diketahui dalam aduan tersebut, Benyamin Saiman melampirkan dokumen Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding atau MOU antara pemerintah Kota Solo dan PT Shopee International yang ditandatangani Gibran Rakabuming Raka saat menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Ya, menurut Benyamin Saiman, dokumen MOU tersebut akan dapat membantu KPK mengusut dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep. Lantas, apa alasan Benyamin Saiman berani melaporkan Kaisang Pangarep ke KPK? Dan apa harapan Benyamin Saiman usai ia melaporkan hal tersebut? Apakah, kan gitu kan, rangkaian dia naik di pesawat itu, apakah membayar dengan harga yang wajar? Karena dugaan saya, ya nampaknya gitu dugaan saya loh ya, itu tidak dengan harga wajar atau bahkan bisa jadi gratisan tidak bayar, kan gitu dugaan tuh. Maka atas peristiwa itu saya meminta KPK untuk melakukan penelusuran atas dugaan gratifikasi. Kenapa? Apapun Kaisang itu tidak bisa dilepaskan kepada bapaknya presiden maupun pada kakaknya ya wali kota. Nah, dasar pemikiran saya itu adalah standar di Kementerian Agama RI, bahwa anak atau istri yang mendapatkan tiket karena diduga terkait dengan pejabat negaranya itu juga bisa dikategorikan gratifikasi. Jadi bukan hanya kepada penyelenggara negara, bahwa Kaisang memang bukan penyelenggara negara, bukan eksekutif, bukan legislatif, bukan DPRD atau DPR RI, bukan wali kota, bukan presiden. Tapi ini apapun kan dia tetap bisa, bahasa saya dikaitkan dengan bapaknya atau kakaknya. Sehingga untuk memastikan semua ini saya meminta KPK untuk melakukan penelitian, klarifikasi, bahkan penyelidikan atas dugaan gratifikasi. Selain saya meminta pada KPK, meminta juga pada Kaisang untuk segera melapor kepada KPK jangka waktu 30 hari, artinya ini kan tanggal 21 kemarin peristiwanya, antara sekitar itulah 15 sampai 21 Agustus. Ya sebelum tanggal 15 September nanti, Kaisang mendatangi KPK menyampaikan peristiwanya dan meminta pendapat apakah yang didapatkan tadi termasuk gratifikasi atau bukan. Kalau termasuk gratifikasi maka dia akan diminta menyerahkan uang senilai biaya yang didapatkan tadi. Karena ini private jet berapa, ada yang mengatakan 4 miliar gitu kan. Ya berarti Kaisang harus menyerahkan duit 4 miliar sebagai pengganti supaya ini tidak dimasukkan kategori gratifikasi. Yang penting satu, Mas Kaisang itu kita harus lidiki benar-benar tidak memakai fasilitas negara atau uang negara. Makanya silakan kalau yang ingin melaporkan apabila ada terjadi suatu tindak pidana, ya kan, dalam hal ini yang dilakukan Mas Kaisang, ya kita membuka ruang seluas-luasnya saya pikir untuk melaporkan apa yang dirugikan
oleh Mas Kaisang atau istrinya. Menurut saya sih logikanya sangat mustahil ya, tapi ya silakan aja kalau ada yang memang mau menyelidiki ya, karena memang Mas Kaisang ini adalah juga seorang pengusaha dan ada temannya juga yang di private jet itu mereka memang pengusaha gitu. Jadi saya sendiri juga seorang pengusaha ya, jadi saya pikir masyarakat banyak juga yang menggunakan private jet gitu. Jadi bukan suatu hal dosa besar ya orang menggunakan private jet gitu, sepanjang tidak menggunakan ini atas fasilitas negara atau uang hasil korupsi atau kejahatan. Beberapa waktu lalu beredar sebuah surat pengaduan yang ditujukan kepada Tim Investigasi Foreign Corrupt Practice Act atau FCPA terkait dugaan pelanggaran yang melibatkan Kaisang Pangarep, putra Presiden RI Joko Widodo. Diketahui, surat pengaduan tersebut mencantumkan potensi pelanggaran FCPA yang diduga terjadi ketika Kaisang Pangarep menggunakan jet pribadi milik Sea Group, sebuah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek New York atau NYSE. Diketahui, surat pengaduan tersebut ditulis oleh seseorang bernama Joan Reko yang bermaksud untuk mendesak tim investigasi FCPA untuk menyelidiki apakah fasilitas tersebut diberikan untuk mempengaruhi hubungan bisnis dengan pemerintah Indonesia. Kaisang menggunakan jet pribadi milik Sea Group, perusahaan yang terdaftar di NYSE. Mengingat status Sea Group sebagai perusahaan publik di AS, situasi ini menimbulkan kekhawatiran berdasarkan FCPA mengenai apakah manfaat ini diberikan untuk mempengaruhi atau mendapatkan keuntungan dalam transaksi bisnis dengan pemerintah Indonesia. Lantas, seperti apa pandangan Iskandar Sitorus selaku Sekretaris Indonesia Audit Watch untuk surat pengaduan tersebut? Ya, itulah salah satu hak dari warga negara. Apapun mekanismenya, kemanapun ditujukan laporan itu, ini tentu terkait dengan perilaku Kaisang kemarin dan keluarganya. Dan kita harap agar itu bisa berjalan juga. Itu salah satu yang kami sebut tadi, kerja-kerja netizen plus 62. Luar biasa kalau itu nanti terbukti. Bagaimana kalau kasus laporan itu diproses? Malu kita. Makanya kita sebut tadi lebih baik konsolidasi, minta maaf, memperbaiki diri. Kan gak susah. Yang susah tuh mau atau tidak. Itu aja. Kalau sudah merasa diri firm, merasa diri kuat, merasa diri segalanya ya susah. Jadi saran kita lebih baik kerendahan hati aja Pak Kaisang. Itu melaporkan ada orang-orang berpengaruh memang yang memang mengkonsolidasi, ingin mengambil pengaruh penguasa, memberikan fasilitas kepada keluarga ini. Itu inti laporan itu. Jadi memang orang-orang ini sudah terbiasa untuk memanipulasi penguasa. Itu. Semoga saja nanti bisa itu terbukti. Tidak hanya dilaporkan oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Bonyamin Saiman, Kaisang Pangarep juga diketahui dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Ubedillah Badrun, ke KPK. Seperti diketahui, 2,5 tahun sebelumnya, pada 10 Januari 2022, Ubedillah Badrun juga pernah melaporkan dua putra Presiden RI Joko Widodo, Kaisang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka, ke KPK atas dugaan pencucian uang yang melibatkan perusahaan PT SM. Namun, KPK menyatakan laporan tersebut masih dianggap sumir dan tidak cukup kuat untuk dilanjutkan. Lantas, seperti apa respon Iskandar Sitorus selaku Sekretaris Indonesian Audit Watch terkait hal tersebut? Publik akan bertanya dan publik akan mencari tahu. Kami yakin di penghujung jabatan orang tuanya, publik akan membuka seterbuka-buka dan seterang-terangnya. Sudah mulai kan? Ditarik-tarik ke orang yang inisial R, sudah mulai dibuka kan. Kalau kemarin-kemarin itu masih takut, segen gitu. Tapi sekarang sudah mulai terbuka. Kalau saran kami, mending bikin pernyataan aja bahwa
harta dari sini seperti ini usaha, buka saja. Ini lebih baik, lebih mulia ketimbang nutup-nutupi. Kita percaya bahwa netizen plus 62 akan terus bekerja. Satu titik pintu masuk bagi netizen akan menjadi sebesar dan selebar langit. Nggak bakalan ada yang bisa ditutupi lagi. Putra bungsu Presiden RI Joko Widodo dipastikan tidak bisa maju Pilgub Jawa Tengah. Setelah sebelumnya, ia dikabarkan telah mengurus surat belum pernah dipidana ke Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan pada Selasa 20 Agustus 2024 lalu. Ia dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal aturan pilkada yang menetapkan usia minimum calon gubernur tetap ialah 30 tahun dan calon wali kota atau bupati 25 tahun, maka Kaesang Pangarep tak bisa maju Pilgub karena penetapan pasangan calon kepala daerah akan dilakukan KPU pada 22 September 2024. Sedangkan Kaesang Pangarep baru genap 30 tahun 25 Desember 2024. Dengan aturan sekarang udah nggak ada lagi celah dia untuk ikut pilkada. Dengan aturan sekarang ya. Jadi, tapi kan udah kita lihat, semoga udahlah, toh penilaian publik udah terjadi kan. Jadi lebih baik nggak usah memaksakan diri lagi. Ya kita tunggu saja sampai beliau habis masa jabatannya, menyerahkan kepada penerusnya, supaya publik tidak menganggap bahwa ada keserakahan, kemaruk gitu ya. Jangan ada asumsi itu gitu. Kepada keluarganya kita harap mengambil langkah-langkah yang bijaksana. Erina Gudono, istri Kaesang Pangarep, juga ikut mendapatkan dampak buruk, yakni beribu hujatan dari netizen Indonesia. Ia diketahui belakangan ini Erina Gudono tengah menjadi bulan-bulanan netizen, mulai dari disindir bau ketiak hingga masa lalunya yang terus-terusan dikuliti oleh netizen. Lantas, seperti apa pandangan Iskandar Sitorus hingga Sylvester Matutina atas dampak buruk yang diterima Erina Gudono? Ya, cuitan itu luar biasa ya. Kalau udah sampai pada fisik, ya sampai ke ketek dan lain-lain, kami pikir itu adalah udah marahnya udah diubun-ubun gitu. Dia hanya bisa melampiaskan kepada hal yang kita anggap sepele padahal prinsip itu. Itu sepele sekali kan. Bau ketek gitu. Tapi sesungguhnya prinsip pengertian bau ketek ini adalah orangnya jorok, tidak merawat diri. Bagaimana dia mau merawat orang lain, kan kurang lebih seperti itu. Nah jadi semoga tidak berkembang kepada yang tidak baik lah. Pasti ini bukan hanya sekedar gaya hedon. Kalau orang gaya hedon silahkan. Tapi ketika Anda menyebarluaskannya, ini jadi persoalan. Orang menilai, apalagi menggunakan media sosial yang sangat-sangat terbuka. Orang kan tidak mau juga menerima keadaan ini. Sangat disayangkan Anda berlebih-lebihan, keluarga pemimpin berlebih-lebihan pada saat rakyat kekurangan. Semoga tidak menjadi amok atau kerusuhan yang tidak terkontrol. Yang kita takut adalah ini dirawat sedemikian rupa menjadi persoalan besar. Jadi sebaiknya keluarga ini melakukan ralat langkah-langkah tertentu sesuai dengan etika kita orang timur. Ya minta maaf lah. Kan minta maaf juga adalah hal yang baik, mulia, ketimbang ngotot. Publik nggak terima dengan ngotot. Saran kami kepada keluarga Kaesang, minta maaf ke publik lah. Rendahkan hati, supaya publik tidak marah lagi. Tapi itu juga tergantung bagaimana publik. Kalau cara meminta maafnya pas, momentumnya pas, diterima oleh publik, semoga ini tidak menjadi bergulir seperti bola salju. Saran kami kepada keluarga Pak Kaesang, segera minta maaf ke publik. Minta maaf itu bukan barang hina kok. Saya pikir kita juga harus bijaksana ya. Kalau sudah menyerang pribadi, ya kembali lagi berpulang, mau nggak kita istri yang tidak ikut berkecimpung di politik, ya kan, atau tidak ikut dalam hal apapun diserang,
masing-masing dari kita ini mau nggak istri kita atau anak kita diserang. Saya pikir kita juga harus fair dan bijaksana di sini.